Oke, baik sekali. Terima kasih. Silakan duduk lagi, Pak. Wah, luar biasa sekali ya, sahabat Muslim. Kalau tadi Bapak ini sudah menyampaikan praktek karatenya. Kalau yang sebelah kanannya ya, juga tadi masih muda, juga menampilkan prakteknya membawakan sendi silat. Nah, mungkin sudah lelah, sudah banyak ngobrol ya rekan Riko. Ini saya siapkan air minumnya. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan mungkin teman ngobrol kali ini ya rekan Riko. Oke, terima kasih. Silakan diminum dulu Bang Rawi. Pak, senpai. Iya. Aduh, Bapak. Baik, tadi rekan Riko, sahabat Muslim yang di rumah, kemudian tamu yang ada di teman ngobrol kali ini, kalau tadi saya simak juga perbincangannya sangat menarik sekali. Yang satu dari generasi 50-an tahun ke atas ya, kemudian yang satu generasi 20 tahunan ya, dengan dua seni bela diri yang berbeda. Satu dari karate dari negara Jepang, kemudian satu dari asli Indonesia silat. Sangat luar biasa sekali rekan Riko. Ini semua pasti sangat menginspirasi sahabat Muslim dimanapun berada. Memang luar biasa segmen teman ngobrol ini ya rekan Luar Riko. biasa, untuk kali ini luar biasa sekali Ya, rekan ngobrol. saya sangat bangga begitu. Dan kalau boleh saya ikut campur-campur bertanya? Enggak boleh. Silakan. Boleh ya. Silakan, oke. Tadi kalau saya lihat Rawi, kemudian Bapak siapa maaf? Fauji. Bapak Fauzi ya. Kemudian Bapak Fauzi sangat luar biasa juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan karate, begitu juga dengan perkembangan bela diri silat begitu. Nah, kira-kira Pak dalam sekarang ini kenapa orang harus butuh ilmu bela diri begitu? Baik, kita lihat sendiri sekarang ini, maaf, situasi mungkin perkembangan anak-anak muda, ada begal dan sebagainya. Dengan mudahnya narkoba masuk, ini kan mempengaruhi generasi muda kita. Nah, inilah salah satu mungkin cara olahraga seperti ini terarah, terukur. Mungkin hal-hal ini akan teratasi, bisa mengimbangi hal-hal yang seperti tadi, mungkin adanya tawuran atau sebagainya. Dengan di olahraga bela diri, di sana diajarkan penggunaan bela diri untuk apa, bukan untuk berkelahi. Kita harus rendah diri, menghormati, santun kepada senior atau Disiplin yang juga lebih tua, tadi ya, Pak? disiplin. Nah itu, jadi salah satu mungkin itulah tujuannya. Jadi bagaimana generasi kita ini tidak sekarang ini seperti tawuran, begal apa sebenarnya. Itu semua kan kena nggak ada didikan dan arahan sifatnya seperti itu. Karena saya bilang tadi, saya ulangin, di bela diri itu kalau di karate kita masuk tempat latihan dojo hormat, os. Mau keluar hormat, jumpa senior, os. Nah, kalau bilang senior, buka baju saya, harus buka. Nah, itulah jadi hierarki itu sangat dihargain, makanya kita sangat-sangat menghargai orang. Baik, Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah di situ tadi menghormati ya, maksudnya itu adalah seni menghormatinya. Bagaimana yang bawah atau yang masih muda menghormati yang sudah berpengalaman begitu ya Pak ya. Kemudian Rawi ya, yang tadi menguasai bela diri silat, ini masih muda begitu. Bagaimana apakah memang suatu kebutuhan untuk kemudian Rawi belajar bela diri, atau memang karena ikut-ikutan saja teman-teman mungkin seperti supaya kelihatan keren begitu ya sahabat Muslim ya, untuk bisa menguasai bela diri begitu. Karena kita lihat, kita dengar sendiri tadi dari Bapak Fauzi juga bahwa sekarang kejahatan banyak sekali pada anak muda ya, seperti begal dan lain-lainnya. Apakah juga tidak takut ini jadi salah pemanfaatan begitu? Sama seperti Bapak Fauji, saya mempelajari bela diri ini gunanya untuk melindungi diri, itu yang pertama. Terus pencak silat sendiri mengajarkan bukan hanya kita belajar bela diri, tapi pencak silat itu sendiri mengajarkan apa arti dari persaudaraan. Oke. Ya. Berarti sebenarnya banyak sekali yang didapat, bukan hanya ketika kita bergabung untuk memutuskan mendalami satu teknik bela diri, kemudian bergabung dalam satu klub begitu ya Pak ya.
bukan hanya kita belajar tentang pertahanan diri, kemudian Iya. tentang bagaimana jurus begitu ya, tapi juga banyak hal-hal lain yang bisa kita dapat dari Kak Riko, bahwa seperti tadi mungkin silaturahmi, begitu. silaturahmi. Kemudian ada juga unsur-unsur spiritual, budaya begitu. Bahkan dalam Islam sendiri kan memang dianjurkan ya untuk kita Iya, betul. untuk kita dapat menguasai teknik pertahanan diri atau bela diri begitu ya Kak Memang Riko ya. dianjurkan dalam Nah, kembali ke Pak Fauzi, mungkin Pak Fauzi selama menekuni karate di bidang karate, apa yang Bapak dapat, Pak? Saya terus terang menekuni bela diri karate ini, terutama tadi silaturahmi itu selalu terjaga, selalu terbina. Contohnya saya kemarin pernah ke Sulawesi, di sana bekas ada murid saya. Luar biasa pengalaman ya Pak ya. Pengalaman, itu. Solusi. Saya telepon, oh Simpai di sini, bukan tentara. Simpai nanti saya jemput. Nah itu silaturahmi terjalin. Luar biasa. Nah, padahal di sana dia punya jabatan kan, karena kita yang datang, langsung kita sudah aja silaturahmi itu menambah apa ya rezeki, menambah Benar, kita benar. umur Masya Allah. muda. Nah jadi itu inilah. kembali ke keajaran agama Iya, lagi ya, bahwa keajaran kita agama dianjurkan untuk menjalin silaturahmi begitu ya Pak. Baik, kemudian dari Rawi mungkin setelah menekuni silat, apa yang sekarang Rawi dapat begitu? Alhamdulillah dari pencak silat saya bisa dapat teman-teman baru itu yang pertama. Yang kedua saya dapat pengalaman baru seperti sekarang ini saya sudah berkecimpung di dunia perfilman. Oh begitu. Iya. Jadi banyak sekali ya dari menekuni bela diri banyak sekali akhir kemana-mana sekarang ya. Nah mungkin saya lihat juga rekan Riko jadi terkesima nih melihat dua narasumber Terkesima kita sekali, di rekan tamu Abdul. yang tadi katanya sudah menguasai belajar bela diri juga silat. Tidak hanya silat, Riko pernah berapa tahun ya? 2 tahun Riko mengikuti karate. Karate ya. Jangan-jangan gara-gara obrolan hari ini bisa terinspirasi untuk melanjutkan lagi nih. Bagaimana? Apa ada kemungkinan? Agak sibuk. Kalau misalkan Riko sendiri harus membawa menekuni bela diri, takutnya nanti program kita jadi tersendat-sendat begitu ya rekan Riko. Nah atau juga mungkin rekan Riko dari obrolan kita kali ini mungkin bisa menceritakan sedikit pengalamannya apa yang didapat 2 tahun di silat, kemudian 2 tahun di karate begitu. Yang Riko dapatkan pengalamannya ya, mungkin nih Simpai Fauzi ya. Kalau bosan, tahun-tahun pertama itu bosan sekali ya Simpai Fauzi. Oke. Mungkin Bang Rawi mungkin yang recahin. Karena pertama itu kan harus gerakan dasarnya harus benar-benar matang ya Simpai ya. Itu yang buat orang-orang buat Riko bosan itu. Ini lagi. Terakhir sekarang Riko sadar gitu. Memang harus pondasinya memang harus kuat, kalau enggak gimana gitu. Berarti Pak Fauzi dan Rawi berarti memang dibutuhkan satu ketekunan dan komitmen ya Pak ya. Bukan berarti hanya sekedar saya pingin nih, tapi juga tetap harus ada fokus, komitmen. Jadi untuk ya seperti yang rekan Riko bilang bahwa 2 tahun dia ternyata merasa bosan gitu. Iya. Mungkin itu di tahun-tahun pertama aja itu ya Pak. Iya. Riko sekarang rugi lah Pak. Gitu. Mungkin Bapak atau ada yang ingin diceritakan mungkin seperti rekan Riko tadi awalnya bosan. Bagaimana mungkin awalnya Bapak juga apakah pernah mengalami itu? Kemudian bagaimana Bapak menanggulangi permasalahan itu begitu Pak? Pengalaman saya kebetulan latihan ini kan di Jawa dulu ya, di Jogja. Nah di sana kita di merantau ini perlu bela diri. Iya, betul, Ya. Mungkin takut bagaimana. Awalnya memang ada kebosanan. Tapi kalau saya sendiri, saya di sana punya pengalaman tersendiri. Saya guru karate saya itu sana kejam. Saya pernah dibanting, kepala saya pecah. Pernah pecah Pak? Pecah kepala saya, ini juga pecah. Nah, jadi saya bilang ini kok mau dibunuh saya bilang. Rupanya itu tadi, di situ jadi cambuk kepada saya harus lebih daripada dia. Oke. Jadi muncul, tapi niatnya bukan Motivasi apa, dari dalam motivasi diri itu ya? muncul. Nah, dia heran. Saya dibalut kepala saya, dikira saya bosan. Minggu depan saya datang dalam keadaan dibalut kepala saya. Diperban? Ih, datang lagi Ji. Gitu. Ya datang, saya bilang, kenapa? Saya bilang, saya kan sudah merantau kan harus siap, saya bilang. Malah sekarang itu jadi terlalu kenangan saya. Jadi pengalaman. Pengalaman. Dan Jadi jadi, pengalaman. iya kita di rantau itu obatnya saya hanya lawa-lawa itu sama minyak lampu bekasnya. Namanya kita anak rantau ya. Gitu. Alhamdulillah
Nah, itulah pengalaman saya. Luar biasa. Jadi berarti ternyata dari pengalaman bela diri ini bukan hanya mungkin orang menekuni bela diri itu selain untuk pertahanan biasanya juga untuk mengikuti kegiatan perlombaan begitu Pak ya, tapi juga memberikan pengalaman hidup. Mungkin Rawi yang masih muda ada pengalaman dengan bela dirinya di luar dari turnamen atau perlombaan-perlombaan begitu. Misalkan tadi Bapak dengan pengalaman dia pernah berseteru ya Pak ya dengan gurunya. Kemudian mungkin Rawi pernah berkelahi dengan kelompok begal gitu atau ada pengalaman lain misalnya? Ya, kalau saya sendiri alhamdulillah semenjak belajar bela diri itu saya nggak pernah berantem sama orang di luar. Tapi sebelum belajar saya bela diri, saya sering berantem di sekolah. Oh begitu Setiap ya? hari. Sebelum belajar bela diri. Iya, dari bela diri ini saya diajarkan apa arti kedewasaan. Baik, berarti sebenarnya rekan Riko ini jadi pelajaran juga buat kita semua, buat sahabat muslim dimanapun berada. Sebenarnya kalau kita untuk artinya kita mendalami seni bela diri ini bukan berarti kita untuk semena-mena akhirnya ketika kita menguasai ya kita langsung suka unjuk gigi begitu tanpa ada alasan-alasan tertentu untuk pertahanan diri. Dan itu juga kita anjurkan buat sahabat muslim dimanapun berada ya. Sekali lagi jika kita ingin memenuhi atau ingin belajar seni bela diri, kembali lagi ke niat kita, ya Pak ya, begitu Rawi ya, bahwa niat kita itu sebenarnya apa? Memang benar-benar ingin belajar, kemudian ingin menggunakan ilmu tersebut untuk pertahanan diri dan kemudian bisa jadi untuk kita ikutkan ke turnamen-turnamen atau perlombaan-perlombaan begitu ya Pak ya. Nah dari Bapak sendiri, kemudian dari Rawi juga apa bisa tidak disampaikan kira-kira apa nih sarannya? Ketika orang sudah bisa menguasai bela diri ataupun ketika orang sudah bisa menguasai bela diri, sarannya kira-kira masukannya apa? Karena kita tahu mungkin aja orang salah menggunakan kemampuan bela diri tersebut, Pak. Baik, kalau dari saya menyarankan khususnya kepada anak-anak itu bela diri ini perlu karena di situ ditanamkan disiplin. Menghormati orang tua. Jadi yang dimana dibentuk di tempat latihan itu terbawa pulang ke rumah. Mungkin orang tua juga kaget, kok santun anaknya. Karena di tempat latihan itu diajarkan itu santun. Nah, jadi ini kan terbina. Kalau sudah awalnya seperti ini pembinaan mental ini baik, insya Allah anaknya akan baik berkembangnya. Karena sudah terbentuk watak-watak yang baik dan perkembangan nanti dia juga akan lebih baik. Nah, di samping itu dia bisa bela diri, yang digunakannya untuk membela diri kalau suatu hal yang digunakan. Jadi artinya pembinaan itu sebaiknya dari dini, tidak sudah lanjut dia ini. Dan perlu diketahui, ini kan olahraga, sehat. Saya moto saya sampai sekarang itu saya pegang, sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal. Nah, jadi kalau kita sudah membiasakan untuk olahraga, kebetulan kita arahkan ke bela diri, manfaatnya bagi kita ada, kesehatan bagi tubuh ada, segar gini. Nah, habis itu kita kan bisa mengetahui manfaatnya ke depan. Nah, wah, sebenarnya berarti banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali ya rekan Abrar. Luar biasa. Kemudian Rawi mungkin bisa disampaikan? Mungkin pertanyaan itu sudah terjawab sama Bapak. Sudah terjawab ya. Tapi mungkin dengan pengalaman yang masih muda, mungkin ada saran untuk yang setingkatan lah dengan Rawi mungkin untuk anak-anak muda yang memutuskan atau yang sudah menekuni bela diri begitu. Kalau dari saya buat anak-anak muda ya yang belajar bela diri itu jangan karena kita sudah belajar bela diri itu kita petentang-petenteng di luaran gitu kan. Sedangkan bela diri ini mengajarkan kita arti kerendahan hati. Itu yang penting sebenarnya ya. Begitu. Oke, Riko mungkin ada lagi pertanyaan untuk Bapak Fauzi dan Rawi? Untuk Fauzi ini sampai sendiri ya. Kan mungkin kita nggak tahu nih sampai ini ya. Orang tuh betul-betul bagus nggak niatnya untuk masuk bela diri atau ini ada punya dendam atau diseleksi dulu. Kamu mau masuk bela diri untuk apa gitu atau ada seperti itu nggak sampai? Ini tidak kita lakukan. Cuman kita bisa lihat nanti dalam latihan. Kalau udah masuk murid ini, kalau dia punya murid tertentu beda. Kalau mungkin di tentara di latihan ini kan perintah atasan wajib. Bagi suka tidak suka, mau tidak mau wajib latihan. Tapi kalau di masyarakat ini dari awal nampak itu, ini niatnya untuk apa? Oh, dari awal nampak. Nanti pulang itu biasanya dia sudah bentuknya badannya sudah kayak pendekar beneran. Nah, tapi ini akan hilang. Hilangnya apa? Pada saat latihan kita bina, kita kasih masukan bahwa ini bukan untuk gagah-gagahan. Oh, selalu diberi masukan gitu ya, Pak. Tidak dibiarkan hanya latihan saja tanpa ada
Ya, nampak itu dari latihan kita melatih si Polan, nampak itu karakter si anak ini, oh ini maunya seperti itu. Itu biasa itu, 1 bulan itu nanti dia nampak itu karakter ini akan ini. Nah disitulah kita bina dia, nanti lama-kelamaan akan hilang, dia sadar bahwa ini manfaatnya untuk bela diri kesehatan dan untuk manfaat untuk yang lain. Iya. Oke, berarti pelatih pun dituntut untuk tanggung Siap. jawab ya Tanggung Pak. jawab. Jadi bukan berarti hanya menerima orang untuk belajar, Ya, kemudian ya. dibiarkan mereka belajar begitu aja, Tapi diberikan tetap masukan. dipantau. Ya. Ya, diberikan masukan, dipantau, kemudian apakah ini akan bisa dirubah karakternya untuk menjadi Ya, lebih baik begitu ya. ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali sahabat muslim untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini ya, rekan Riko, untuk tema kita bela diri. Rasanya tuh waktu yang sedikit ini tidak cukup ya Tidak untuk cukup mengupas, sekali. apalagi melihat prestasi dari Pak Fauzi, kemudian dari Rawi sendiri yang sudah luar biasa mengembangkan dari bela diri, bisa kemana-mana, bisa kenal siapa aja, bisa melakukan apa aja begitu ya Pak ya. Dan sahabat muslim, rekan Riko juga ya, kita ingatkan kepada rekan atau sahabat muslim yang ada di rumah ataupun dimanapun sedang berada saat ini tapi menyaksikan program kita Assalamualaikum Indonesia. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan masuk ke segmen tips and trick. Dan spesial juga masih tetap bersama dengan Pak Fauzi dan Rawi ya, begitu. Baik, kita akan kembali di Assalamualaikum Indonesia. Silakan, gimana Pak?